Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelatihan pemulasaran atau pengurusan jenazah Desa Ciomas Rahayu nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, langsung saja, mungkin saya tidak lama, 15 menit insya Allah. Selanjutnya nanti praktek yang kita utamakan supaya lebih leluasa. Insya Allah yang kami inginkan juga nanti setelah ini para bapak dan ibu, karena kita meminta kepada Pak Amir sebagai pelatih dan juga Ibu Ustazah Hajah Ulan sebagai warga kita juga. Nanti ketika Bapak Ibu terjun di masyarakat perlu pendampingan, Pak Amir alhamdulillah siap mendampingi. Atau memang Pak Amir sendiri di telepon ini ada yang meninggal, kami ikut membantu dulu lah, membantu dulu, nanti kelamaan sudah terbiasa dari beberapa sumber, diantaranya kitab Sulamut Taufik, kemudian sarahnya yaitu kitab Mirqatus Udud Tasdik, kemudian kitab Kasyifatus Saja, sarah kitab Safinatun Najah. Yang pertama mengenai klasifikasi jenazah. Klasifikasi jenazah, kalau kewajiban kita sebagai orang yang hidup kepada jenazah ada 4 yang disebut di sini amaliyah syar'iyyah, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. 4 itu wajibnya wajib kifayah ya. Fardu kifayah artinya tidak semua orang harus melaksanakan, tapi oleh sebagian orang yang mengerjakan kewajiban itu sudah cukup mewakili yang lainnya. Nah, yang pertama, seorang muslim kalau dia mulai dari bayi yang meninggal atau yang bayi itu sudah lebih dari 6 bulan ke atas, udah sempurna 6 bulan aja, ya, keguguran 7 bulan misalnya, dia utuh tapi meninggal baik di dalam perut maupun setelah keluar, meninggalnya sampai dewasa ya, sampai yang mayat dewasa, kewajibannya semuanya dilaksanakan. Jadi hukumnya semuanya wajib. Si bayi itu wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Apalagi yang dewasa ya wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kemudian ada yang mati syahid ya, kalau yang mati syahid dalam peperangan haram dimandikan ya, jadi haram itu kalau yang meninggal di dalam peperangan, tapi wajib dikafani. Kain kafannya juga, tapi baju sendiri yang dia pakai ketika berperang ya, pakaikan saja itu. Kalau misalkan sudah dimandikan, kalau bukan dimandikan maksudnya misalnya dibersihkan, ya dibersihkan dalam artian ingin dibersihkan, dan tidak dimandikan, jadi pakaikan lagi misalnya. Jadi bajunya sendiri yang memang ada darahnya atau ada kotorannya. Kalaupun tidak cukup, ingin menutup aurat, ditambah lagi kain kafan. Kemudian haram disolatkan. Kenapa haram? Karena ada darah yang menempel di badannya atau di pakaiannya. Jadi haram dia disolatkan bagi yang mati syahid. Kemudian wajib dikuburkan. Nah, yang biasanya jadi permasalahan masalah sepetu atau keguguran. Jadi di bawah ada keterangannya, sepetu adalah janin yang keluar dari perut ibunya sebelum berusia genap 6 bulan. Dari 4 bulan, 5 bulan, nah,
ke genap bulan belum sempurna, belum lebih dari 6 bulan. Kalau dalam kitab itu tambahan 6 bulan situ ashhurin walah dautani. Jadi sempurna 6 bulan ditambah dua masa lah dautani. Ya, 2 masa itu ya sekitar 1 jam. 6 bulan lebih 1 jam usianya. Nah, kalau di bawah itu, kalau memang begitu lahir ada tanda-tanda kehidupan, pengurusan jenazahnya wajib semuanya. Nah, makanya saya tulis di situ wajib. Nah, itu bagi yang belum sempurna 6 bulan, tapi ada kehidupan begitu lahir. Sedikit saja gerak misalnya si bayi itu, atau bergetar, ada ide gitu tanya. Nah, berarti ada kehidupan itu. Nah, berarti wajib semuanya itu. Atau begitu keluar separohnya, tapi hidup, ada suara. Nah, berarti ada kehidupan, walaupun masih separoh, belum lagi semuanya. Ya, bagi yang sebelum 6 bulan. Kemudian siku yang lahir tidak mengalami tanda-tanda kehidupan, sebelum 6 bulan, tapi udah mati. Yang tadi dalam perut, entah begitu keluar memang mati gitu ya. Nah, itu pengurusannya tanpa disolatkan saja, jadi haram disolatkan. Nah, yang lainnya bisa dikerjakan, ya bisa juga tidak. Jadi makanya ada tidak nih, bisa tidak dimandikan, bisa tidak wajib juga, wajib dimandikan, wajib dikafani, tapi haram disolatkan. Ya, haram disolatkan, tetap dimandikan, dikafani, nah, tapi haram disolatkan untuk yang mati ya, tapi sebelum 6 bulan. Kemudian siku yang lahir belum jelas bentuknya, umur 4 bulan, 3 bulan, nah itu tidak wajib semuanya, tetapi disunnahkan ditutupi kain kafan dan dikubur. Mengajar. Ini alhamdulillah hadir Ustaz Jasur dan Nabi. Alhamdulillah Ustaz Jasur sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, ini kewajiban kita mengenai 4 macam jenazah. Ada yang lainnya semacam kafir harbi. Kalau kafir harbi artinya kafir yang memang memerangi kita, itu tidak perlu diapa-apakan namanya. Bahkan tidak dikuburkan juga. Kalau misalnya nggak mengundang penyakit, nah ya silahkan aja dilempar misalkannya ke sungai, dilempar ke laut. Yang kafir harbi nggak apa-apa kan. Nah, kalau kafir jibri, nah, harus wajib dikuburkan. Kemudian dimandikan boleh, silahkan. Kalau dikafani wajib yang dikafani. Terus haram disolatkan untuk kafir ini. Ini kalau misalnya ada tetangga ketika non muslim, nah, boleh dimandikan. Mandikan saja udah, jangan dimandikan secara manusiawi gitu. Kemudian dikafani wajib tutup auratnya, tapi jangan disolatkan. Terus dikuburkan. Ya, untuk non muslim. Selanjutnya pasca kematian, nah, setelah wafat kita periksa, biasanya dipakai cerminnya, pahamnya cermin. Kalau pahamnya datang ke kita, kemana cermin tangan, nah, coba cerminnya ayah uap tuh dengan cermin teh. Kalau nggak ada berarti ya sudah wafat. Kemudian tunggu beberapa menit, periksa lagi, nggak ada juga uap di kaca, itu di cermin berarti sudah betul-betul wafat. Kalau memang sudah dipastikan wafat, ikat rahang jenazah sesaat setelah wafat agar tidak masuk hewan kecil dan lain-lain. Kemudian di sini matanya tutup ya Kamil ya, itu sambil baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, sama dengan doa ketika mau menguburkan ya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ada di belakang.
Kemudian letakkan sesuatu di atas perut jenazah, misal gunting atau apa saja benda yang kira-kira sedang beratnya agar tidak kembung perutnya. Kemudian arahkan kaki jenazah ke arah kiblat. Nah ini sunnah. Ya tadi ngobrol dengan Pak Amir, dia arahkan kaki jenazah ke arah kiblat, kumaha nih? Arah kiblatnya kakinya ke kiblat atau badannya yang ke kiblat. Kalau dalam kitab-kitab itu sama seperti orang yang sholat ketika telentang kaki ke kiblat, badan kepala menghadap kiblat gitu. Kalau telentang ya, kalau berbaring ya miring, berbaring miring, berarti kaki ke sana gitu, dadanya yang menghadap kiblat. Pahamnya Bu ya, apa ya? Jadi yang dimaksud mengarahkan ke kiblat kalau telentang kakinya. Kalau berbaring, kalau masuk kubur berbaring, nah baru kan itu badan. Atau kita sholat berbaring miring badannya. Jadi kalau ibu lagi sakit sholat, jangan kiblat di samping, kaki yang ke arah kiblat itu kakinya. Kemudian kalau bisa badan ditegakkan, jadi kepala menghadap kiblat itu. Tapi ini sunnah. Kalau misalnya ada permasalahan tempat, nggak apa-apa, ini tempatnya sempit, itu bisa diarahkan ke kiblat, ya udah disesuaikan saja. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Apalagi Pak Rebut tadi, yuk kemana ya arahnya yuk? Kamu berbaring mah tuh, kiblat mah kali itu, badannya kali itu tuh. Padahal menurut kita kaki. Ya udah bahawe tuan rumah ya nak gitu supaya kamu takjiah gampang gitu ya. Salah tidak wajib ya, usahakan lebih menghadap kiblat supaya mendapatkan pahala sunnah. Selanjutnya memandikan jenazah. Ya, subhanallah, saya nyari hadis tentang memandikan jenazah, ternyata ada tentang memandikan. Biasanya kan menyolatkan dan menguburkan ya. Jadi barang siapa yang menyaksikan jenazah, man syahidal janazah wa yusalliya, dia sholat, lahu qiratun, baginya satu qirat pahalanya. Orang yang takziah kemudian dinyolatkan. Wa man syahidal janazah hatta tudfina, dia menyaksikan jenazah sampai juga menguburkan, lahu qiratani, baginya 2 qirat. Udah menyolati, menguburkan 2 qirat. Nanya sahabat, apa yang dimaksud 2 qirat? Mithlul jabalaini al-azimaini, pahala seperti 2 gunung yang besar. Itu pahala nyolatkeun, pahala ngubur. Mandikan dia aya. Apa hadisnya? Dari Abu Rafi, man ghassala musliman, barang siapa yang memandikan seorang muslim, fakatama alaihi, kemudian menyembunyikan aibnya. Nah ini yang berat bagi para petugas pemulasaran jenazah, menutupi aib. Berat ini. Pak Amir sendiri bilang ke saya, ini yang harus dijaga. Sebab rata-rata ketika ngajar katanya cerita, tadi orang mandikan, kata anak bau badannya, cerita dia aib tentang bau si jenazah. Harusnya kan jangan, tutupi. Pokoknya rahasia lah. Ada korengnya, ada boroknya, yunana potong misalnya kakinya, keluar disembunyikan. Ini hadisnya ada. Jadi barang siapa yang memandikan kemudian dia menyembunyikan aibnya, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, Allah mengampuni orang itu yang memandikan itu 40 kali. Subhanallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya jadi bersemangat untuk mau memusyawarahkan jenazah. Ya, suruh keluar, diperbolehkan keluarga. Ya, keluarga. Kalau memang itu keluarganya dilihatnya, aduh kasihan mas. Kalau memang mau melihat, tolong kasih kursi suruh duduk. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, ini harus disampaikan dan harus berani. Mohon maaf, ini keluarganya bukan. Kalau bukan keluarganya, mohon maaf keluar. Itu kewajiban kita. Karena takut nanti ada mungkin yang meninggal itu macam-macam. Dan yang kedua, mohon maaf, harus berani. Yang meninggal itu bangke ya. Baru ketemunya 3 hari di kamar mandi,
Maaf, lain yang sieunan pengalaman. Nah, itu siap gitu. Karena maaf mau dibawa ku Amir ya, di luar. Pak Amir abdi mah ngundurkeun diri we. Mending lamun di rumah, lamun di tempat musibah, mumpamil kuat punten. Jangan dulu malu, ikutin aja saya. Alhamdulillah, nggak usah dibilangin mayitnya apa, nggak usah. Ya, nggak usah. Hati-hati. Musibah karena meninggal ketabrak, hancur. Menurut ahli kedokteran, darah tidak bakalan berhenti, sudah pasti. Ini kita harus bisa gimana caranya mengamankan darah, apalagi meninggalnya malam, dimakamkannya besok pagi, sudah pasti darah penuh. Pengalaman yang disampaikan. Sudah. Kalau yang meninggal enggak begitu, enggak, karena meninggal enggak begitu, cuma lihat darah. Tetapi yang jatuh di kamar mandi baru ketahuan 3 hari, kulitnya pun juga kalau dipegang sudah. Kita ingat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita sudah ingat ke sana, insya Allah rasa jijik hilang. Yakin? Ya, insya Allah rasa jijik itu hilang, bahkan yang datang kasihan karunia. Namun orang semoga rasa karunia, insya Allah tinggal tunggu pertolongan Allah. Itu inti niatnya. Nah, dari prakteknya gampang, ngalaksanakeun nang susah. Kok siri? Sieun boga panyakitna gulana basuh nih. Mending lamun penyakit gulana kering. Nah, di kaki Bapak, kaki bawah, di atas bisa dilihat. Itu penyakit gula. Mohon pengurus jenazah tolong itu jangan dibuka keluar, tolong Bapak ya. Kadang-kadang anak, maaf Bapak, ini pembantu Amin, kadang-kadang ayah lo ngerakeun, aduh ngurus bayi itu anu asal gitu ya. Jangan diam, insya Allah orang bisa nyumpulkan aib bacur, Allah bakal nyumpulkan aib orang di akhirat ya. Amin. Ya, itu. Ya. Terus karena tadi dilihatnya ini udah pada bisa semua, yang belum pernah megang kain kapannya mana? Karena tadi praktek, saya mah langsung praktek aja. Ya. Mana kain kapannya? Praktek, Amin lo mau gawe? Praktekeun pengarang. Ibu di mana? Ibu-ibu di mana ibu-ibu? Ibu-ibu di sana. Billahi sallallahu alaihi wasallam. Wah, bukannya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Cek Nabi tutup. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masih buka sekali deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masih buka. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masih buka, mohon doa. Ya Allah ampuni kesalahan. Bagus. Oke, di kamar mandi tempat pemandian ambil air bersih, sok bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatnya tadi wa ma falatina bal insya yang hidup. Insya Allah dengan izin Allah ini. Yakin, ya, yakin. Insya Allah dengan izin Allah. Terus pakai yang jawaban. Guru, Amin mah bukan yang jawaban. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nutup yang kita. Ji, ya, turun berdoa. Pas nutup itu baca
lagi segera mandikan, segera bungkus, segera sholatkan. Nah kalau dimakamkan mah saya kayak darurat kan, oh tengah malam darurat. Nanti namun orang mengharapkan mayit dari tengah dia. Tempo mayit kotor kan, teman kotor segera mandikan. Itu kan namun dimandikan baru kurang breaking gitu aja. Laras kiai? Ya. Tuh, ya. Karena kebanyakan DKM kebanyakan ngajak langsung ke ditempo mayit nah dibukilah hadorotilah majiati punten ya, punten lainnya lah itu bagus tapi Nabi segera mandi yang pertamanya itu tadi kalau juga baru biasa kalau juga wudhu mandi kan dulu tak berapa gimana ulah mundur apa mohon maaf bisa gitu Jahit Bismillahirrahmanirrahim Sila bicara yakin dia bersembilan tentang kepada Tumunang ke bawah kuburan dia plastiknya. Jadi bisa harus bagi kenangan. Nanti besok menurunnya api. Amin. Alhamdulillah. Kita cabut. Aman jaga. Kita ya itu mah lain ilmu, lain harus. Dan itu makanya inisiatif kurang yang benar dalam bicara sok suruhnya. Nah, ilmu kurang mengurus jaga kita subur. Yang orang merasa barunya kamayi. Husnudon kamayi yakin mayit dah surga. Kalau itu dia orang berhusnudon. Tuh, ya. Kedua beres. Mana kain pakai? Moal antara mangga dia pengurus lain ngumpul apa gitu kapan terus praktek juga beres sekarang untuk itu ya ikatan kali ya nanti buat ikatan diikat panjang gitu ya kalau ditarik kita biasa dia rapikan lah sok di pernah diri itu rapikan lah tapi itu karena tadi bukan tadi kamu sudah baca bulan itu tarik tulisan saling tinggal tulisan di saling mana tinggal dan mana itu kepala ya mana tadi ulah dipotong gitu yang ulah dipotong tot lepas kayak cekik kan kali bukan tuh kembali ke dia mana nu tadi mana bisa ulang itu ulang nyumput barunya menjemput kain kapan nasi cara kain kapan alam dombe tempat ujung mana iya kan anu iya nana anu iya tariknya tadi kan balik tarik jam
Iya mana? Tadi lu di Benulan tadi. Nah, taruh tuh gini. Nah, tahu gimana? Tarikan. Sampai mana? Sampai mana? Oke. Baik, start. Lepas nih, lepas. Tarikan. Tarikan dulu sama bunyinya. Terus? Gunting mana tadi gunting? Cok gunting seperti tadi. Mana di palma mana tadi? Terus? Cok, lo eta bawa di ke dia. Yalah, orang-orang gunting. Tiru aja saya. Cok gunting. Sabar alamat, itu lemah, tarik, putus gitu. Tarik. Wes, terus. Yuk, kita putus-putus kan. Nah, jadi dulu. Marah kan? Antum mungkin belum ada. Apa perlu dan terus baju kaki banyak dilihat posisi maisre ini cukup udang jelas Pak? Jelas. Pertama mutulah ya kencang tapi jadi posisinya ini tinggal ini. Ini kita bisa mana satu lagi. Nah, gimana di tengah-tengah?
ya. Nah, gula putih. Ya, tuh. Mana tadi di sini. Ah iya pilih. Iya. Itu bagian kaki. Ini bagian kepalanya. Berarti lalu bagian kepala kaki lah. Iya ternyata dia digero ya kena naon supaya itu kumpul baik kasih sikut pak sikutnya ulah kieu Panjang dia. nah bukan pak tarik pak dia tadinya kita lihat apa karena pewe terus baik bisa sikut Ikut saya tadi. ya ini kak di ujung itu tahu itu nah tinggal di tengah-tengah itu ya buka karena campur Akhir masam sampai kadang-kadang ayana di hanap. Kamu bisa usahain ayana diumpul. Iya. Cicaknya, tapi doang tuh orang mawat. Enggak apa-apa gitu. Hari. Supaya ngenah kenalina. Kebanyakan dia ayana dihanap. Genah narik genah ya apa tarik sing kencang mah ya kencang ya beres berarti ayeuna tinggal udang ditutup tangan kan iya mah boleh pakai boleh tidak. Ini orang Arab. Ya, kapasna mana? Kayak mah orang praktek, orang yang lah, ya. Kamperna mana? Ayah, tong penting tadi, hiji itu bukan, ada nama kemarin. Ayah mengatakan guru abdi mengatakan tong tebel-tebel main kapasna makruh, ya, ayah udah tebel kita video kan akan di itu oke sebenarnya kamper apa kan itu ayam kamper di kita tubuh ya terus kamper ditumbuk terus di kayaknya akan untuk musibah pinjam tadi nanti ya dari
setelah itu dari semua lemas ambil diaduk. Baca naon cukup bismillahirrahmanirrahim cukup perlu nanya baca doa naon-naonnya bismillahirrahmanirrahim ya adinya Kalau mau lihat sama. ya iya mungkin anu kasar ini anu kasar ya paham ya Bapak ya tutupnya beres kan ini punten Kang ya tutup dia tutup oke ada tutup dia kena praktek di awal sampai akhir ya mangga dilipat stop lipat tuh tarik kena nanti lagi tiga nanti kan terus pernah amin lalu saya tinggal ayo kawan saya nanti tinggal oke ambil ini nah potong kalian tadi ke panjang berarti tadi ya kurang panjang kan iya bagian kepala iya ya diingat bagian kepala itu sebab di tengah yang mana posisinya berubah sejarah kiblat kan ada berarti ya kita praktek kok praktek saya jelas kan mohon beres kan segera mandikan segera bungkus ayah teh ahli warisnya dulu gitu oh saya pahami balai nugas saya bakal udah terima ijab kabul jual dulu kan jual rumah yang melihat kaleter maaf nah ini yang kaleter dulu yang akan harga nanang itu padahal di pikir itu wajib ijab kabul kepastian kepercayaan. Terima kasih, mudah-mudahan yang mau bermanfaat. Ya, itu yang bicara agama ya. Berarti dipercayakan. Geus dipercayakeun ka urang sakali ulang sok suku kita kalau tinggal mulu. Sabar urang ya, pembantunya doa. Misalnya doa atau tiluan, nenek mau kasar. Tapi ulah pasti tiluan. Tah nu tilu eta ulah sok nikah sahabatku. Maaf dah pembantu ini. Nah, geus ijab kabul eta urang panggil RT na atawi DPM atau mohon bantu panggilna ke majid bukan manja. Carana urang mah selaku pengurus ulah hayang ngangkat. Maaf. Ngangkat majid lain dieu. Moal aya tenaga. Nu paling berat nu maot ieu. Tolong diperhatikan dia siap tuh. Ulah bisa ulah dikodok dia. Bukan hese di tempat pemandian. Dia, tuh. Nah, itunya tuh saurang begitu. Tuh tempat. Ya, mana? Coba kan. Dia, kalau disolok itu ulang ya. Nah, itu, kodok. Nah, jadi terus seorang diri di desa boleh di situ gitu dia baru kita ayo sana terus seorang diri pas mungkin kan bujurnya maaf pasti Allah nugaskeun malakal maut nyabut Jawa sakit sit lagi hidup kene disabet ku pedang 1000 kali daripada disabet dia pengalaman ya pos loko pas dilihat basuh mundur mending kena ulah dibikin gawe terus itu kan barang murah
Baunya nggak mau dibilang, maaf, itu namanya baunya nempel, ya. Bisa terpercaya, Hek, saksi saya. Karena Amin menyampaikan pengalaman. Dia gitu hati-hati, hati-hati di sini. Langsung yakin Allah bakal mati. Itu ya bro, Allah bakal ngabalin. Ya, lima ringan. Gula pasar, kacipta tuh karek 20 operasi. Kacipta tuh. Ya. Aduh, anak. Jadi cukup bayar. Kurang pula pemberian sama yang diingatkan sama yang itu kakak. Kita ada yang sekarang. Jangan lain percaya ya. Karena sabun tadi cai paham? Karena liangnya ini yang 25. Mohon maaf, di kitab Nihayatujen yang harus bersih bukan yang di batin, tetapi yang di luar. Mana yang di luar yang bisa dilihat dari mata? Kasihan, ini kan yang BAB gini, nggak usah capek, ya Allah mah cuma tidak capek, Allah mah tidak capek, tidak ribet ya. 25 ekar di final tah itu kurang guru hati-hati. Jadinya mungkin ayah pokoknya, ya hati, yakin kamu ayah pokoknya, untuk ayah pokoknya. Kadang-kadang kita kan waktu diangkat roh, bisa pakai mau, saking sakitnya, nah mungkin ada yang keluar kotor kan, bersihan dulu, dengan mulut. Ada yang nempuk, nggak bisa menurut, bersihan. Sudah 3 kali dibukakan. Lamun bisa, ya praktek na abdi jeung guru, lamun bisa, ya si mayit teh kieu tah. Jadi seorang tah kieu mayit tah. Ieu teh angkat tangan, angkat tah cenah dulu. Contohna tukar. Tah. Nah kita nyender. Tah, kita. Tidak urut pakai sabun lemas pelan-pelan, yakin ada yang keluar. Kalau tidak angin semua keluar. Nah, ya itu. Tapi mohon maaf, anda itu sampai sekarang tidak bisa merasakan. Kenapa dokter itu? Nah, ya karunya. Tos wae kieu. Sabunan kai tos. Tadi bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba ke pembantu orang amuan, hek angina keluar angin ya. Ulah pakai selang karena cai ledeng selang diasupkeun cai kan masukkan ya. Katempo pakai geus asupkeun ya. Yakin keluar itu pakai kopotan.
ulama kita mengatakan biarin yang di perut, yang penting hasil usaha kita. Tadi diangkat ke situ 1 kali, 3 kali. Keluarga nasan bahasa bade yang mau itu enggak. Ya, kalau mau siap kali 1 kali aja. Kasih tahu semua ditutup ke yang tadi itu ya, ditutup jadi ditinggal. Masih dengan ahli waris yang ya? menunggu. Iya. Pas nyaksi Berpedoman kata Allah yang lebih dekat itu ahli waris. Tapi yang ada itu berpedoman katanya ya, yang ahli waris. Tapi ahli waris air terus pelan-pelan kekeneknya membantu pelan-pelan ngasih airnya. Kalau bisa ditahan. Oh, terus 1 orang itu semua harus basah. Harus basah udah basah. Nah, di sini 1 orang pakai sabun sampo. Terus ke sini sebelah kanan mana? Kan ini ya, sebelah kanan dulu. Tetap jangan lupa supaya air nggak langsung turun. Tahan. Kalau kayak kapan tipis kan kelihatan. Ini pas, mohon maaf. Ini mohon maaf. Yang air ya harus kena di situ. Udah tinggal baru sebelah. Nah, lagi. Udah beres? Tinggal sebelah. Cukup dengan 2 orang aja. 1 tangan ini, yang 1 ke sini. Diangkat. Ya, diangkat kembali. Ya. Kembali itu dibalik. Kasih pakai sabun. Udah rasa pakai sabun. Udah jangan dulu bersihin. Udah biarin aja. Usahanya biarin. Beres. Nah, yang atas semua pakai sabun. Diistirahatkan dulu, waktu diistirahatkan bukan diam. Ambil apa tadi? Kupingnya. Tempat. Ini masih tetap ditutup. Ini masih basah. Masih tutup seperti ini. Ya. Iya, masih basah. Nah, ambil lagi. Periksa. ya kotoran kuku. Dari kuku. Kan. Tapi pelan-pelan. Ulang yang besar. Bisa dibersihin dulu ya. Kemudian kadang-kadang kotor tangannya. Ya. Ini dipotong juga Kak. Namun bisa ulah ke ahli waris. Nah, karena ke ahli waris mah kan main wae nyantain aja. Masih Kak? Ciri mau potong. Siri. Oh, masih ada uang. Nah, terus nggak boleh gitu. Nah, kenceng Kang, susah Kang. Susah. Tanaga beak Kang. Kembali tadi pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa percayakan. Allah merebantu. Tadi pasti. Terus tadi bismillahirrahmanirrahim terus. Nah, sekali regang. 3 kali. Bisa lah Mas teh. Yakin bakal bisa lah Mas sama aku. Jangan ngobrol dia Kang. Di dia Kang ngambil nah di dia tarik keluar. Aku Kang. Terus Kang. Tapi lamun tadi bisa tadi. Terus. Jangan kaget, nanti di sini ada bunyi. Truk. Bunyi tak. Nah, jangan kaget. Body sampai 3 kali. Terus kurang aina dikitupkeun. Alhamdulillah. Terus balik sedikit. Ya. Tuh, kudu. Terus balik Bang. Sudah gigi ya. Sudah lubang gigi. Kan maut. Mau ada apa kan? Kurang maut. Caranya tas makan maut. Pernah tengupi? Pernah kan? Habis makan barusan meninggal. Benar? Pernah? Yakin nasi ada sih kan? Iya. Aduh sih nyakep di gigi lah. Nah, tak tingkat orang dah gitu.
Kang Firman, ulah jongkok. Diri. Ini pelatihan ya, ulah jongkok. Kalau bisa, nah di situ ya, itu lepas, jangan dulu jalan. Kang Firman keluar. Gimana yang angkat Pak, berapa orang? Pak, Yang angkat berapa kayaknya orang? jangan di Nah, ya, jangan 3 orang juga cukup. Ya. Nah, Jangan. itu Kang Firman gitu ya. Sok Kang Firman jalan, Pak, jangan diinjak itu kayu kapal. jalan, terus simpan. Nah, silakan, kelas. Lihat dulu bisa diikat enggak itu, kalau nggak bisa diikat. Cukup ya. Terus. Tapi nanti Pak posisi kaki rapat. Apa? Rapat. Mengajikan. Enggak. Nah itu, lihat pintu. Kalau buka itu, mohon maaf, bukan keluarga keluar. Ini harus. Harus. Kenapa? Menjaga kadang-kadang kita. Itu ya. Kalau tidak ahli-ahli di sini boleh. Posisi, dari di situ yang melihat. Iya Kang. Ya pembantu Abi. Gitu. Nah, Pak. Nah, langsung buat. Nah, gitu tuh, ya gitu ya. Nah, terus ambil ya. Dan terus tarik ke depan. Iya, ayo tariknya. Tariknya ya. Tarik kalau. Ya, gila ya. Ya. Kira pondok ieu. Mati tuh Pak. Sok tutup cuma tutup. Tarikeun Pak. Ieu kencengan Pak, kencengan ya. Tarikeun nya ada Iya kali. Oke, buka dulu Pak RW-nya. Iya. Kamu dili yang umur. Nah, kita kunci Pak, kunci. Tapi si merosot. Tadi Pak. Jawab aja. Jawab Pak. Bukan nanti ya launan we. Ari kakarak pada. Ieu Pak sarungna kadang-kadang aya anu di dieu, aya anu di dieu. Urang ieu tadinya urang ieu ya. Kalian deh. Iya. Ya. Ini Mas semua ya. Kita nah 3 hari 3 malam Pak, cari yang atasnya mana ujungnya tadi ini kan? Ini satu aja dulu. Nah, sini dulu ya udah oke pasang. Tarik Pak. Nah, ya. Nah, ini kita tarik dulu. Nah, itu. Nah, kata kalian mau apa? Mualnya. Minta bantu geser tadi. Geser Pak, geser. Kata kalian mualnya tadi dia. Kalian. Sakit juga. Terus mana minta? Iya. Nah, tarik. Terus dia tarik. Rapi. Biasa berdarah terapi kita dan naon. Mual minta terapi mual. Iya Pak. Iya Pak. Jadi ditunggu dibuka deui. Mungkin itu dibuka deui. Tapi jero ge dibuka deui. Nah, pegang kaset. Itu kan tadi video. Mana talinya tadi? Sok talian. Ulang kali matinya taruhnya lamun anu di yang lahan ulah tali mati kan di yang kubur mah dibuka deui dari prosot teh nah
ulah sakit jadi sate saya kan dulu kali mati iya bukan pakai gunting supaya rada mantes tegingeunnya mau naon anu teu mantes ya Musuh kedua tadi udah. ayo kan kalian sikut ka tubur mana dempul mana di dieu kang kalian ka dieu ulah asa-asa buk we itu mau lamun dia dicicingkeun mungkin itu mau keangkat jadi itu kan Di sini ya terus Kang Madi ya maaf ya Melita ya mohon makan yang bisa karena ibu jujur lain jujur biasanya tapi kurang panjang dan hati-hati lamun tadi udang mah boleh tidak boleh tinggi boleh Pak ya tapi enaknya kamu Pak pakai udang dong belum. pakai Pakai biar kurang. oke ya kan ambil mah pakai terus nggak pasti Pak pamer keluar tutupnya padahal yang tutup posisinya Pak ya sakit cukup sakit cukup banyak sakit cukup banget Pak sakit karena asam kurang mantes bapak-bapak jangan pernah nempok supaya mantes Pak mantes kenapa Pak apa supaya mantes Pak supaya mantes ulah lepas ulah kurung Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Sampai mengikatnya juga begitu. iya tuanya Ya tahu buat. praktek info Oke lah, saling mengingat. iya Duaan kan ada yang mau itu. ketiluan ini tenan naon pakan gitu Jadi kita bisa langsung